Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan juga selamat datang kepada Bapak dan Ibu, serta para peserta dalam acara National Debaters Connection dengan tema Menjadi Debaters Berkelas dalam Kancah Nasional, yang dilaksanakan oleh Law Connection dan Debaters ID. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bertatap maya dalam acara National Debaters Connection pada malam hari ini. Yang kedua, tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki rangkaian acara hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Askina Febiada Nisa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara webinar hari ini. Yang mana acara webinar National Debaters Connection ini merupakan kegiatan webinar series yang dilaksanakan selama 7 hari, dimulai dari tanggal 26 Maret sampai 2 April 2021, dalam rangka untuk memperkuat kualitas, integritas, serta keberanian generasi muda hukum, guna untuk memberikan perbaikan hukum di masa mendatang. NDC ini diselenggarakan oleh Law Connection dan Debaters ID. Law Connection merupakan komunitas non-profit yang terbentuk pada 28 Januari 2020. Komunitas ini berisikan mahasiswa Fakultas Hukum dan para pegiat hukum dari berbagai daerah di Indonesia. Kami bergerak di bidang pendidikan hukum melalui kreativitas dan inovasi yang berdampak bagi seluruh golongan masyarakat. Melalui gerakan yang terintegritas dan sistematis, kami bertujuan mencetak sebanyak-banyaknya generasi muda hukum yang memiliki integritas, kualitas, dan keberanian hukum agar hukum kembali tegak dan kokoh di Indonesia. Pre-event yang telah dilaksanakan oleh Law Connection sendiri ada webinar series, training series, social project, dan kompetisi. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu skill yang harus dikuasai oleh generasi muda hukum adalah kemampuan untuk merebut hegemoni dalam ruang publik melalui narasi dan argumentasi yang kuat. Semakin banyak generasi muda yang cerdas dan kritis, diharapkan dapat menekan tindakan represif yang seringkali menjadi pilihan penguasa untuk memaksakan sebuah kebijakan. Berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena itu, Law Connection bekerjasama dengan Debaters ID untuk mengadakan kegiatan webinar series dengan tema National Debaters Connection 2021 sebagai sarana untuk memperkuat kualitas, integritas, serta keberanian generasi muda hukum guna untuk memberikan perbaikan hukum di masa mendatang. Baiklah, sebelum memasuki rangkaian acara yang pertama, mari kita simak tata tertib dalam acara webinar pada malam hari ini. Tata tertib webinar National Debaters Connection. Pertama, peserta dianjurkan untuk memasuki Zoom meeting 30 menit sebelum berlangsungnya sesi acara. Berkenaan dengan kuota partisipan Zoom meeting yang sangat terbatas, jika tidak dapat memasukinya lagi, peserta dapat mengikuti webinar di siaran live YouTube Law Connection Official. 2. Peserta wajib berperilaku serta berpakaian yang sopan saat webinar berlangsung. 3. Peserta wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan lisan maupun pesan di kolom chat. Dilarang menyampaikan hal-hal yang mengandung unsur sara serta menyinggung. 4. Peserta wajib menggunakan mode mute atau mematikan mikrofon agar webinar berjalan dengan kondusif, kecuali bila memang diminta oleh pihak NDC maupun pembicara. Kelima, peserta yang berada di dalam Zoom meeting dianjurkan untuk menyalakan mode kamera demi webinar yang berlangsung secara interaktif. Namun apabila performa Zoom meeting mulai memburuk, maka peserta akan dimohon untuk mematikan mode kamera. Keenam, peserta berada di dalam Zoom meeting wajib menggunakan nama asli pada display name. 7. Peserta baik di dalam Zoom meeting maupun YouTube dapat mengajukan pertanyaan untuk sesi tanya-jawab melalui link yang sudah di-briefing oleh moderator. Dan juga sudah dibagikan di kolom chat pada pertengahan sesi acara.
Kedelapan, peserta wajib minimal mengikuti 6 sesi pada event ini untuk mendapatkan e-sertifikat. Tapi sangat dianjurkan nih untuk mengikuti semua sesinya secara berturut-turut agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing. Link feedback untuk presensi kehadiran akan dibagikan di akhir rangkaian acara. Kalian diminta untuk memberikan bukti kehadiran berupa screenshot pada acara kami sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh panitia. 9. Dikarenakan jumlah peserta yang sangat banyak, proses pengiriman e-sertifikat yang awalnya berjangka waktu paling lambat 14 hari, maka kami memperpanjang menjadi 30 hari, terhitung dari hari berakhirnya webinar National Debaters Connection 2021. Selanjutnya, kita akan menyaksikan persembahan video dari National Debaters Connection. Boleh untuk operator dibantu menampilkan videonya? Baiklah, rangkaian selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya dan operator boleh dibantu untuk menyalakan lagunya. Baiklah,
Pada acara webinar malam hari ini, kita akan ditemani oleh moderator kita, yaitu Kak Najla Yaumi Masida. Halo Kak Najla, apa sudah berada di dalam room Zoom? Iya, sudah. Oke. Oke Kak, sebelumnya nih, supaya kita bisa saling kenal, boleh Kak diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, waktu dan tempatnya dipersilakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang hadir pada Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Najla Yaumil Mazidah, biasa dipanggil Najla. Sekarang adalah sebagai mahasiswa semester 8 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Boleh nih Kak, di teman-teman semua nih mungkin belum pada tahu kali ya siapa pembicara kita pada malam hari ini, dan mungkin Kak Najla bisa dijelaskan nih gimana background dari pembicara kita pada malam hari ini. Oke, boleh. Ya, jadi pada malam hari ini kita sesuai tema ya, sesuai tema pada malam hari ini adalah menjadi seorang debaters berkelas dalam kancah nasional, dan ini luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini, Ibu Titi Anggraini, yang mana beliau juga seorang akademisi yang sangat luar biasa, yang juga sering kali ya mengisi menjadi juri di dalam perdebatan-perdebatan nasional gitu. Untuk background-nya sendiri, Bu Titi ini sedang menempuh program doktoral di program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu untuk gelar sarjana hukumnya, beliau juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Tata Negara. Lalu juga program magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Tata Negara. Untuk penghargaan ini sangat luar biasa, banyak sekali ya. Penghargaannya kalau kita lihat di sini pernah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan penggerak politik keterwakilan perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2014. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan Indonesia penggerak perubahan dari change.org di tahun 2015. Lalu kemudian pernah juga mendapatkan Silver Award di tahun 2016. Dan juga sebagai Demokrasi Ambassador dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance di tahun 2017. Untuk pengalaman profesionalnya, ini kalau kita mengenal beliau sebagai anggota Dewan Pembina Perludem, dan itu sampai dari Agustus 2020 sampai sekarang. Lalu kemudian beliau juga pernah menjadi anggota Panwaslu tingkat pusat di tahun 1999, pernah juga menjadi manajer dukungan substansi legislatif dan kepala Setker Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana di tahun 2006 sampai 2008, pernah juga menjadi ketua tim asistensi tenaga ahli di Badan Pengawas Pemilu dari tahun 2008 sampai dengan 2010, dan juga sebagai direktur eksekutif Perludem dari tahun 2010 sampai 2010. Jadi memang luar biasa sekali. Beliau juga aktif untuk menulis buku, penulis Tata Kelola Pemilu Indonesia, lalu kemudian menata kembali pengaturan pemilu kada, buku pengawasan pemilihan umum, dan juga buku pengawasan pemilihan umum. Jadi sangat luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini. Semoga nanti kita setelah mendengarkan pemaparan pemateri dari Ibu Titi Anggraini, kita semua bisa sama-sama sharing ilmu seperti itu, Kak. Oke. Nah, berhubung narasumber kita udah bergabung nih, Kak, kita lanjutkan acara ini akan dipandu oleh Kak Najla. Baiklah, waktu dan tempatnya dipersilakan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam juga kepada Ibu Titi Anggraini yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara National Connection Debate yang diselenggarakan oleh Debaters ID bekerja sama dengan Law Connection. Jadi memang saya sangat
bangga bisa diundang dalam acara pada malam hari ini karena memang ini sangat penting ya bagi teman-teman debaters dan juga teman-teman mahasiswa hukum bagaimana kemudian bisa menjadi seorang debaters yang canggih, seorang debaters yang memang mampu bersaing di kancah nasional gitu sesuai pada tema kita pada malam hari ini. Dan Ibu Titi Anggraini ini memang sangat aktif hadir di berbagai acara-acara lomba perdebatan nasional. Saya masih ingat waktu itu terakhir bertemu Ibu Titi di acara lomba penegakan hukum pemilu di Bawaslu. Jadi memang Bu Titi ini sangat luar biasa sekali dan saya juga sangat senang sekali bisa memoderatori acara ini bersama dengan Ibu Titi Anggraini. Baik, mungkin sebelum masuk kepada pemateri kita untuk memaparkan materi, saya akan membacakan CV dari Ibu Titi Anggraini, di mana untuk riwayat pendidikannya, Ibu Titi Anggraini ini menempuh program sarjana hukum di tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Tata Negara, lalu program Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Tata Negara, dan saat ini sedang menempuh program doktoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu untuk penghargaan, segudang penghargaan yang memang sudah dicapai oleh Ibu Titi Anggraini, saya akan membacakan beberapa, yakni yang pertama, beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan penggerak politik keterwakilan perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2014. Lalu kemudian beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan Indonesia penggerak perubahan dari Change.org di tahun 2015. Pernah juga mendapatkan Silver Awards di tahun 2016 dan juga pernah mendapatkan penghargaan Demokrasi Ambassador dari International Institute for Democracy and Electoral Assistant di tahun 2017. Untuk pengalaman profesional mungkin yang kita kenal selama ini sebagai anggota Dewan Pembina Perludem, namun beberapa pengalaman masih banyak yang dimiliki oleh Ibu Titi. Ini Ibu Titi pernah juga sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat pusat, Panwaslu Pusat di tahun 1999, pernah juga sebagai manajer dukungan substansi legislatif dan kepala Satker Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Kelembagaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias, ya ini di tahun 2006 sampai 2008. Pernah juga menjadi ketua tim asistensi atau tenaga ahli Bawaslu di tahun 2008 sampai 2010. Pernah juga menjadi direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem di tahun 2010 sampai dengan 2020. Luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk bagaimana langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan pada Ibu Titi pada malam hari ini. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Titi Anggraini untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Dipersilahkan Ibu Titi. Baik, terima kasih Mbak Najla. Kita ketemu lagi ya. Terakhir ketemu tahun 2019 waktu lomba debat Bawaslu ya. Di Ancol waktu itu. Mbak Najla hebat sekali. Saya salut pokoknya sama Mbak Najla. Mudah-mudahan di layar sudah terlihat ya Mbak Najla ya. Ya, sudah terlihat Ibu. Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dimudahkan segala urusan, apalagi di tengah situasi yang penuh keterbatasan seperti hari-hari belakangan ini ya. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Debaters ID dan Law Connection yang sudah mengajak saya untuk menjadi bagian dari forum yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Titi Anggraini. Di layar ada informasi kalau ingin memerlukan komunikasi lebih lanjut, ada beberapa akun media sosial saya dan juga ada alamat email saya. Ini luar biasa ya, karena perkenalan dulu, saya itu kuliah angkatan 97. Jadi saya lulus dari SMA tahun 97,
lalu kemudian kuliah, tiba masa reformasi, dan pada waktu itu belum ada ya banyak lomba-lomba debat seperti sekarang begitu, karena lomba debat itu kan mengalami musim seminya ketika terbentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu kan produk dari amandemen Konstitusi ketiga ya tahun 2001. Nah, pada 2001 saya sudah tamat, sudah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan kalau pengalaman dalam debat-debat begitu ya, memang saya sudah ikut beberapa lomba debat dari mulai SMP, SMA. Kalau SMA itu kan dulu lomba debatnya terutama P4 ya. Karena di zaman saya itu masih ada P4 gitu, penataran P4, lomba P4. Nah, yang begitu-gitulah lombanya. Dan memang karena saya latar belakang SMA pun jurusan ilmu sosial atau IPS. Saya beruntung ya karena waktu saya S1 itu saya mengambil program kekhususan hukum tentang hubungan negara dan masyarakat. Konsentrasinya hukum tata negara. Karena pada angkatan saya, angkatan 97, hukum tata negara itu tidak populer. Jadi satu angkatan itu dari sekitar 200-an mahasiswa ya, itu hanya 3 orang yang mengambil hukum tata negara. Jadi 3 orang itu saya, teman saya Fitri, dan satu lagi Sakti. Jadi kami itu bertiga. Kalau lagi kuliah-kuliah seperti bimbingan kuliah seperti belajar privat gitu ya. Dosen dan mahasiswa hanya 3 orang. Kadang-kadang kalau lagi ada senior itu 4 atau 5 orang. Tapi justru saya bersyukur begitu karena betul-betul dengan mengambil jurusan hukum tata negara itu kami dilatih untuk selain mampu memahami hukum tata negara tapi juga mengartikulasikan apa yang dipelajari. Karena interaksi dengan dosen itu interaksi yang sifatnya sangat intens ya. Dan saya bersyukur karena saya masih diajar oleh Profesor Ismail Suni, oleh Profesor Harun Al-Rashid, oleh Profesor Jimli, Profesor Yusril waktu itu, dan lain-lain. Dan tahu sendiri ya, di waktu saya kuliah awal-awal itu fase awal reformasi. Saya masuk 97, krisis ekonomi besar, luar biasa, $1 bahkan mencapai waktu itu menembus angka 20.000 lebih ya. Dari semula 2.000 tiba-tiba dolar sampai menembus angka 15.000 ke atas. Bayangkan, jadi saya ini produk Rismon sebenarnya. Lalu 98 reformasi, saya waktu itu semester 2 ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi mengisi formasi menjadi anggota panitia pengawas pemilihan tingkat pusat, mewakili unsur perguruan tinggi yang unsur perguruan tinggi boleh diwakili oleh mahasiswa ataupun dosen. Nah, waktu itu dari unsur mahasiswa ada 4 orang di panitia pengawas pemilihan umum tingkat pusat untuk pemilu 99. Saya sendiri, Adi Aman, yang sekarang menjadi senior program manager di International IDEA, berkantor di Canberra, Australia. Kemudian ada Ari Purwanti dan ada Ivan Nur Adam. Jadi teman-teman, tahun 99 itu usia saya belum genap 20 tahun. Jadi karena saya kelahiran Oktober ya. Pemilu 99 itu bulan Juni tahun 99. Jadi saya itu 19 tahun lewat dikit gitu ya. Berarti di usia usia teman-teman lah begitu saat ini, usia mahasiswa waktu itu. Nah, itulah pengalaman yang sebenarnya membentuk pribadi saya ya. Jadi karena saya kuliah itu yang memilih hukum tata negara sangat sedikit, kelasnya pun seperti kelas privat, diajar oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa, dialog diskursus itu menjadi metode pembelajaran, banyak paper-paper dan juga banyak presentasi gitu ya, membuat kemudian
yaitu yang mematangkan kemampuan untuk mengartikulasikan apa yang menjadi gagasan dan pemikiran. Karena memang debat-debat seperti debat konstitusi, debat MPR, ataupun yang diselenggarakan kampus dan Bawaslu sangat minim pada waktu itu. Nah, ini sedikit informasi atau ilustrasi Mbak Najla. Saya akan lanjut berikutnya ya dengan paparan saya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke paparan inti saya senang sekali ya karena setelah mengikuti beberapa rangkaian acara Debaters ID ini, kemudian moderator kita juga seorang perempuan yang sangat hebat dan saya pun diberi ruang untuk menyampaikan sedikit pandangan dan gagasan untuk teman-teman. Kalau soal berdebat, saya pasti yakin teman-teman lebih mumpuni dan lebih pandai daripada saya. Tetapi saya ingin berbagi sedikit informasi ya sebelum kita lanjut. Pentingnya berbagai organisasi dan juga perkumpulan untuk punya paradigma dan cara pandang yang adil gender, yang setara gender. Jadi bagaimana kemudian setiap kita mengelola setiap forum, setiap kegiatan, setiap aktivitas, kita selalu berupaya menghadirkan keberimbangan atau keseimbangan gender atau gender equality access gitu ya. Karena kenapa World Economic Forum pada bulan Maret tahun 2021 itu baru merilis yang namanya Global Gender Gap Report atau laporan kesenjangan gender global. Dan ternyata dari laporan yang dirilis pada Maret 2021 ini, posisi Indonesia itu jauh sekali turun begitu ya. Indonesia kesenjangan gendernya itu bukan agak mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Jadi dari 156 negara yang diukur oleh World Economic Forum, itu peringkat kesenjangan gender Indonesia itu peringkat 101. Jadi kalau gender parity atau kesetaraan gender itu kalau angkanya 1. Dan Indonesia ternyata peringkatnya 101 dengan skor 0,688. Gender gap ini dikontribusikan oleh 4 komponen. Yang pertama, economic participation and opportunity, kesempatan dan partisipasi ekonomi, itu Indonesia di peringkat 99, lalu education attainment itu di peringkat 107, kemudian health and survival itu di peringkat 76, dan yang terakhir political empowerment itu 92. Nah, dengan data ini, ternyata menurut World Economic Forum, peluang bagi perempuan untuk mengejar gender parity atau keseimbangan gender itu membutuhkan waktu 145,5 tahun, sehingga kita bisa mewujudkan gender parity. Padahal Sustainable Development Goals saja, SDGs, itu kan menargetkan kita planet 50-50 itu tahun 2030 ya, untuk planet 50-50. Tapi ternyata situasi pandemi membuat tantangan bagi perempuan di dalam mencapai keberimbangan atau keseimbangan gender itu makin lebih berat. Dan ternyata lagi cara kita untuk mewujudkan kesetaraan gender atau gender equality atau gender parity itu makin berat ketika terlalu banyak fenomena panel. Panel itu apa? Yaitu all male panel, di mana panel-panel itu selalu diisi oleh lelaki gitu. Ruang-ruang untuk kehadiran perempuan itu seolah-olah tidak dianggap penting begitu. Bisa jadi bukan tidak dianggap penting, tetapi dianggap bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang mendesak karena cukup diwakili oleh teman-teman yang laki-laki. Nah, ini yang kemudian kenapa saya perlu sampaikan, saya berharap teman-teman di komunitas debat, apalagi debaters perempuan tuh jago-jago loh. Karena waktu Najla ikut debat di Bawaslu, saya tahu di tim Najla ini kalau nggak salah 2 orang ya perempuannya, Naj ya? Iya, betul Ibu. Betul kan, 2 orang begitu. Dan yang juara 1 juga perempuannya, kalau saya nggak salah 2 orang juga ya Mbak Najla ya. Nah, iya, jadi betul. Artinya perempuan itu punya posisi tawar yang menentukan gitu ya, tidak kalah dibandingkan teman-teman yang laki-laki. Jadi ini semoga menjadi mindset, menjadi paradigma bagi teman-teman debaters bahwa
ruang untuk kehadiran perempuan itu jangan dihambat gitu ya. Tetapi justru itu menjadi bagian yang melekat terinternalisasi dalam setiap forum yang diselenggarakan, mau lomba debat, mau kepanitiaan debat, dan seterusnya. Ini ilustrasi saja Mbak Najla. Saya menghantarkan itu karena berharap supaya lebih banyak Najla-Najla lain yang kemudian terbentuk dari forum-forum debat yang diselenggarakan oleh teman-teman gitu ya. Nah, itu sedikit ilustrasi. Yang berikut adalah beberapa sumbang pikiran ya, karena sesuai dengan tema saya, bagaimana menjadi debaters di kancah nasional gitu ya. Mungkin judul itu diberikan pada saya karena saya salah satu yang cukup beruntung sering diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan, pemikiran di dalam berbagai diskusi, program-program televisi, acara-acara debat, dan lain sebagainya. Saat ini ada satu orang yang saya sangat kagumi ya, yang juga menjadi debater sandal sebenarnya, seorang perempuan. Itu ada Mbak Asfinawati, kebetulan senior saya juga di FHUI. Selain itu juga ada Mbak Bivitri Susanti, itu juga senior saya di FHUI. Mereka figur-figur yang sebenarnya kalau kita ingin melihat seorang debaters yang baik, kita bisa melihat pada salah duanya adalah figur-figur yang tadi saya sebutkan. Kalau yang laki-laki sudah dihadirkan ya banyak di forum ini, saya lihat dari infografisnya ada Febri Diansyah, ada Razif. Razif tuh hebat sekali tuh, seniornya Najla ya dari UIN kan. Nah, ada beberapa sumbang pikiran sedikit saja Najla yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa sih yang menjadi latar belakang ketika saya menyampaikan suatu gagasan atau sedang dalam situasi sebutlah berdebat dengan orang terkait dengan isu yang saya bawa. Yang pertama adalah berdebat itu akan asik kalau kita berpikir terbuka dan berlapang dada, alias open-minded dan tidak baper gitu ya. Karena begini, kadang-kadang terutama kalau kita berdebat di televisi, itu debatnya kadang-kadang kontroversialnya lebih dikedepankan daripada substansinya begitu ya. Nah, kalau saya dengan situasi dalam setiap forum yang mengharuskan ada perdebatan, maka saya akan selalu memegang prinsip berpikir terbuka untuk menerima perbedaan dan berlapang dada dan tidak take it personally gitu ya. Karena kalau kita take it personally, kita itu akan susah tidur dan susah berkembang gitu. Dan ini berangkat dari pemahaman bahwa tidak ada demokrasi tanpa diskursus. Jadi demokrasi itu sendiri kan menyaratkan, kalau kata Larry Diamond ya, selain pemilu, pemenuhan hak asasi manusia, lalu kemudian rule of law, yang komponen berikutnya adalah warga negara yang aktif atau active citizen di dalam politik dan juga kehidupan kewarganegaraan yang lain. Dan warga negara yang aktif itu tidak akan terbentuk kalau kita tidak mau berdebat, kita tidak mau berdiskusi, dan kita tidak mau membangun diskursus. Karena kenapa? Warga negara yang aktif itu justru terbentuk dari diskursus dan pertukaran gagasan, pemikiran, kritik, ide begitu. Nah, jadi yang pertama adalah ketika kita hadir sebagai pembicara publik, sebagai seorang debaters dalam pandangan saya, berpikir terbuka dan berlapang dada, open-minded dan tidak take it personally, itu menjadi sangat penting. Nah, yang kedua, Mbak Najla dan kawan-kawan semua peserta webinar kita malam ini, bagi saya berdebat itu sebagai bagian dari aktivitas advokasi. Aktivitas advokasi itu artinya apa? Saya tuh membawa pesan yang ingin saya sampaikan, karena itu bagian dari mewujudkan tujuan yang lebih besar gitu ya. Karena saya ini membawa misi. Jadi ketika saya punya misi, maka saya akan menjalankan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Atau dalam bahasa saya adalah berdebat yang saya jalani selama ini itu bagian dari mewujudkan
visi misi organisasi, bagian dari pendidikan politik, dan juga memperkuat kerja-kerja pro-demokrasi. Nah, makanya saya selalu kalau dalam forum talk show apapun itu ya, mau 2CC, mau ILC, mau program-program diskusi dan debat lainnya, saya selalu menekankan bahwa itu saya hadir karena saya merepresentasi sebuah aktivitas advokasi di mana ada tujuan besar yang ingin saya wujudkan. Saya membawa visi misi organisasi menjadi bagian dari pendidikan politik dan itu memperkuat kerja-kerja pro-demokrasi. Nah, yang berikut juga ketika berdebat, maka apa yang saya sampaikan itu merupakan sesuatu yang berangkat dari nilai-nilai personal dan nilai-nilai organisasi yang saya yakini. Jadi mewakili citra diri Perludem karena saya bekerja di Perludem kan gitu. Jadi ketika saya berdebat saya harus mafhum siapa saya dan apa organisasi yang saya wakili. Apa citra diri Perludem yang ingin saya tampilkan. Jadi teman-teman di Perludem itu websitenya perludem.org ya. Kami punya nilai-nilai organisasi yang kami pegang. Apa saja nilai organisasi yang kami pegang? Yang pertama adalah dalam menjalankan organisasi, Perludem dan personilnya itu berpedoman pada nilai non-partisan. Jadi sikap tidak berpihak atau menunjukkan keberpihakan kepada partai politik dan atau peserta pemilu. Jadi kadang-kadang sebenarnya tuh udah kesel gitu ya, apalagi kita kan sebagai individu, warga negara, pemilih, punya orientasi politik begitu. Tetapi karena organisasi saya menyaratkan saya untuk non-partisan, bagaimana kemudian sikap non-partisan itu saya kelola dengan baik, sehingga bisa menampilkan perilaku yang betul-betul imparsial. Nah, yang kedua, kami punya nilai di Perludem itu adalah integritas, kesesuaian antara kata, sikap, perbuatan terhadap nilai-nilai yang disepakati. Jadi ketika berdebat di media atau di ruang publik, apa yang diartikulasikan ya itu yang menjadi perilaku keseharian gitu. Nah, yang ketiga itu adil, berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Yang kemudian kesetaraan, di mana kami berusaha untuk membangun relasi secara seimbang dengan semua pihak. Lalu partisipatif, yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terlibat dalam semua kegiatan yang relevan dengan kompetensinya masing-masing. Kemudian kebebasan, yaitu bebas berpendapat, berekspresi, dan bersikap tanpa tekanan dari pihak lain. Jadi kalau berdebat itu bukan untuk menekan pihak kompetitor ya atau pihak lawan bisa dikatakan begitu. Tetapi berdebat itu kan membangun diskursus berpikir gitu. Nah, ini yang kalau forum-forum debat di televisi itu tidak semua patut dicontoh ya. Karena kadang-kadang pendekatannya itu bagaimana menekan gitu ya dan kadang-kadang cari-cari kesalahan. Lalu yang berikut adalah independen, bahwa setiap keputusan dan tindakan berdasarkan pertimbangan sendiri, bukan karena intervensi pihak lain. Itu yang kemudian menjadi pegangan saya ya ketika berdebat atau mewakili organisasi di forum-forum yang memerlukan pertukaran pendapat dengan argumen-argumen yang kuat. Nah, yang berikut juga adalah debat yang dihadirkan itu tentu bukanlah debat kusir. Makanya supaya sebuah forum tidak menjadi debat kusir, penguasaan pada substansi itu sangat penting. Di mana membaca dan memperbaharui pengetahuan di bidang yang ditekuni itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi tidak mungkin ada perdebatan berkualitas kalau kita tidak membaca. Jadi tidak mungkin ada perdebatan yang membawa penguatan intelektual, karena Razif kan bilang ya debat itu adalah pengayaan, penguatan, dan gizi intelektual. Kalau kita sendiri sebagai orang yang berdebat tidak membaca dan tidak memperbarui pengetahuan di isu atau bidang yang sedang kita debatkan begitu. Nah, yang berikut juga adalah dalam proses berdebat tidak ada yang instan. Jadi saya hari ini bukan saya yang jadi hari ini, tapi dimatangkan oleh proses belajar dan pengalaman.
di mana berorganisasi itu menempa kualitas. Saya merasakan sekali bedanya ketika kita berorganisasi. Dengan berorganisasi kita akan memahami dan kemudian mampu mengendalikan diri untuk bisa berperilaku yang menjaga ritme dan relasi dengan orang lain secara lebih baik. Termasuk juga bagaimana pengendalian emosi, pengendalian kata-kata, penggunaan narasi yang kemudian relatif bisa diterima oleh pihak lain dengan lebih baik. Jadi seorang debaters itu bukan hanya cukup dia pintar, tetapi juga bagaimana kemudian proses belajar, pengalaman ditempa oleh proses berorganisasi itu akan menjadi pengayaan yang sangat luar biasa bagi seorang debaters. Dan yang terakhir ya, kalau bagi saya sebagai pegiat pemilu, demokrasi, sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil, berdebat walaupun saya mendapatkan banyak privilege, banyak peluang yang diberikan oleh teman-teman media melalui berbagai program baik di televisi ataupun pernyataan statement-statement di media. Tetapi bagi saya itu tujuannya itu bukan untuk popularitas. Karena sekali kita menjadikan popularitas sebagai orientasi, maka yakinlah kita akan kehilangan karakter dan jati diri, dan orang pun, publik pun akan jenuh, akan jengah dengan kita ya. Saya bukan orang yang palu gada, apa lu mau gue ada gitu ya. Jadi apapun yang diminta pernyataan dari wartawan, saya akan respon. Saya bukan yang seperti itu. Saya akan merespon kalau saya menguasai isu itu. Tentu dengan cara yang etis ya. Saya tidak gila tampil, misalnya harus hadir terus di dalam talk show atau program-program televisi. Karena kenapa? Tadi ya, kalau kita berdiskusi tanpa kemampuan penguasaan pada substansi, maka kita hanya akan menampilkan debat kursir, tidak ada aspek edukasi, tidak ada pembelajaran yang bisa diambil, tetapi yang penting suara keras gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi pesan kalau teman-teman nanti menjadi tokoh publik, menjadi figur publik, menjadi orang yang handal, akademisi hebat, sekali lagi konsistensi, kemudian komitmen pada apa yang kita tekuni, lalu integritas personal itu menjadi sangat penting. Jadi saya percaya bahwa sebuah pengetahuan tanpa ditopang oleh komitmen moralitas dan integritas, dia tidak akan berkontribusi maksimal bagi tata kelola kita di dalam bernegara dan bermasyarakat. Saya kira saya akan berhenti di sana, Mbak Najla. Mungkin kita bisa berdiskusi ya lebih lanjut. Kira-kira kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, diklarifikasi atau dikritik boleh-boleh saja. Tapi yang pasti saya yakin teman-teman ini adalah lebih mumpuni lah kalau soal debaters gitu, soal debate gitu ya. Dan pengalaman yang teman-teman lalui, teman-teman sangat beruntung karena di masa saya tidak sepenuhnya saya bisa memiliki hal itu. Dan saya ini banyak belajar berdebatnya karena debat-debat di dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada kan harus ada debat ya. Di pemilu presiden sejak 2004 itu ada debat terbuka antar pasangan calon. Meskipun kalau kita lihat debat di pemilu presiden itu agak berbeda dengan debat-debat yang teman-teman jalani. Saya sendiri kalau ngelihat debat presiden tuh kurang puas ya. Karena bagi saya debatnya teman-teman mahasiswa kok lebih menarik ya. Tapi memang debat presiden itu kan didesain oleh KPU cukup ketat ya, tidak membuka ruang seperti debat-debat yang sering kita saksikan kalau di Pilpres Amerika begitu. Di debat presiden itu banyak sekali aturannya. Moderator itu hanya berfungsi sebagai pengatur lalu lintas gitu ya. Dan bahkan kemarin di pemilu 2019 agak anomali, masa debat dikasih bocoran? Itu mah bukan debat ya, kalau debat dikasih bocoran kan, dikasih kisi-kisi gitu. Lalu di pilkada juga demikian, kalau kita lihat pilkada juga ada debat terbuka
atau debat publik antar pasangan calon. Jadi sebenarnya debat itu sudah menjadi tradisi di dalam ketatanegaraan kita, dan teman-teman sebagai debaters sudah punya bekal yang sangat luar biasa nanti kalau menjadi aktor politik. Mudah-mudahan debatnya, kalau teman-teman yang berdebat, tidak menjadi sekedar simbolik ya, atau tidak menjadi formalitas begitu, tetapi betul-betul debat yang menghadirkan substansi dan gagasan-gagasan yang bisa memberikan inspirasi bagi publik. Kalau kita perhatikan debat-debat pilkada, kenapa debatnya nggak menarik? Ya karena yang pertama, kalau saya boleh analisis, ya karena memang nggak menguasai substansi. Kadang-kadang visi misi program yang dibuat oleh kepala daerah yang bikinin bukan dia yang punya konsep, tetapi konsultan politiknya atau orang-orang yang berada di sekitar dia gitu. Jadi karena bukan dia yang punya konsep, penguasaannya terhadap substansi menjadi lemah begitu. Nah, sama seperti teman-teman kalau berdebat tapi bukan baca sendiri, tidak membuat konsep sendiri, tidak menyusun argumen sendiri, tidak berdiskusi dan mencari informasi sendiri, pasti kan akan berbeda ya cara membangun narasi, memilih kata-kata, memilih argumen, fakta, data yang akan digunakan. Jadi memang pendebat yang baik, debaters yang baik adalah seorang debaters yang menguasai substansi, dan itu hanya bisa dikuasai kalau kita membaca dan terus memelihara kultur di dalam berdiskusi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Najla. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titi Anggraini atas penyampaiannya. Luar biasa sekali, kita semua jadi bisa sharing-sharing dan juga membuka pikiran ya. Mungkin saya akan meringkas sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Titi Anggraini, bahwa memang secara ringkas dapat dikatakan sikap yang harus kita keluarkan, yang harus kita bawa adalah ketika kita berdebat, yang pertama kita harus open minded, itu dalam artian tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Titi. Jadi jangan sampai kita berdebat tapi berujung emosi antar personal seperti itu. Lalu kemudian juga bahwa kembali lagi kepada esensi debatnya itu sendiri, bahwa karena kita ini adalah debatnya sifatnya akademis, maka kemudian di dalamnya harus ada pula gagasan-gagasan yang tentunya mampu membawa perubahan bagi negara, seperti itu ya Bu. Lalu kemudian juga kita sebagai mahasiswa, seperti yang sudah disampaikan di awal oleh Bu Titi, kita seharusnya pada era sekarang sangat beruntung karena memang sudah banyak sekali perlombaan-perlombaan debat nasional yang itu seharusnya memang dijadikan kesempatan untuk kita para mahasiswa untuk bisa saling bertukar pikiran dan juga membangun relasi antar sesama teman-teman dari Fakultas Hukum tentunya. Mungkin seperti itu, saya serahkan kepada teman-teman mungkin yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Titi Anggraini terkait tema kita pada malam hari ini, yakni menjadi debaters berkelas dalam kancah nasional. Ini sudah ada satu penanya ya yang ingin bertanya, Saudara Akbar Jale ya, sudah raise hand. Dipersilakan untuk Saudara Akbar Jale untuk menyampaikan pertanyaannya mungkin. Halo. Sepertinya gangguan sinyal ya. Apa masih ada di sana? Iya. Dipersilakan untuk. Jelas? Iya, terdengar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini karena sangat ada dua alasan. Karena saya salah satu aktivis politik, dan yang kedua adalah saya sangat mengagumi diksinya Mbak Titi yang betul-betul santun, terarah, adem gitu dengarnya, dan betul sangat substansial dan sangat jarang
Jadi kita temukan di politisi-politisi kelas daerah, Pak. Sulit sekali. Nasional juga kadang-kadang dipesan ini yang aku ngomong. Terus yang kedua juga tadi Mbak Titi ngomong kalau debat presiden itu kan kayak kita basa-basi aja, nggak boleh nggak boleh mengembangkan diskursus yang liar, yang betul-betul sedang bisa menimbulkan kontroversi di pikiran masyarakat. Jadi menurut yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih jadi debaters yang punya diksi yang betul-betul membangkitkan gairah masyarakat untuk berpikir gitu loh. Kadang-kadang juga ini konten-konten akademis jadi tidak menarik karena dibatasi oleh gagasan-gagasan yang sudah diatur televisi, sudah diatur DPP partai atau apapun lah itu, atau KPU dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu saja yang saya mungkin sampaikan, mudah-mudahan substansinya bisa ditangkap. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Akbar Jaleh. Mungkin dipersilahkan langsung kepada Ibu Titi Anggraini untuk menjawab pertanyaannya mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Kalau debat-debat mahasiswa itu debat forum-forum debat yang diikuti oleh teman-teman kan tentu karena sudah ada rule of the game ya, maka rule of the game-nya kan tidak boleh disimpangi. Jadi supaya kita tidak menyimpangi rule of the game, maka penguasaan pada aturan main tuh jadi penting. Jadi itu sama saja sebenarnya mau debat politik, pilpres atau pilkada, penguasaan pada rule of the game itu menjadi prasyarat yang utama. Ketika kita akan mengikuti sebuah forum debat, maka yang harus dikuasai yang pertama kali adalah aturan main dari proses debat itu sendiri. Saya beberapa kali menjadi moderator debat ya, misalnya terakhir di Pilkada 2020, saya menjadi moderator debat di Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu atau Pilgub Bengkulu. Sebenarnya agak pertentangan batin ya waktu itu karena salah satu kandidat itu kan adalah mantan terpidana yang saya memahami bahwa masa jedanya itu belum 5 tahun, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, di mana saya waktu itu Direktur Eksekutif Perludem menjadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Perludem itu sangat sering menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Terakhir yang saya terlibat sebagai pemohon, itu selain di putusan soal masa jeda bagi pencalonan mantan terpidana, yaitu putusan 56 tahun 2019, yang berikutnya adalah putusan nomor 55 tahun 2019 yang dibacakan pada bulan Februari 2020. Nah, waktu itu pertentangan batinnya begini ya, ini saya jadi moderator di acara debat yang salah satu kontestannya dalam pandangan personal saya itu tidak memenuhi syarat masa jeda 5 tahun sebagai mantan terpidana untuk bisa dicalonkan. Nah, tetapi karena saya terikat oleh ketentuan yang harus diikuti oleh moderator, karena di dalam debat pilkada itu ada beberapa aturan main ya. Yang pertama, moderator itu hanya sebagai pengatur lalu lintas debat. Jadi moderator tidak boleh beropini, tidak boleh menanyakan pertanyaan pribadi, karena semua pertanyaan itu sudah dibuat oleh tim penyusun pertanyaan debat. Lalu harus berperilaku imparsial, tidak menunjukkan keberpihakan, dan betul-betul memperlakukan secara adil dan setara semua kontestan. Wah, itu luar biasa tuh perjuangan batinnya. Jadi bagaimana kemudian aturan main atau rule of the game itu tidak boleh saya langgar ketika proses debat berlangsung. Untungnya waktu itu kan ada hakim, ada wasitnya ya, wasitnya itu adalah Bawaslu.
Nah, bagi teman-teman sebagai debaters tentu pondasi awal kita di dalam berdebat yaitu rule of the game. Kalau teman-teman berdebat ini kan rule of the game-nya luar biasa ya, dari mulai durasi, dari mulai posisi idenya pada kelompok pro atau kontra, kemudian bagaimana mengatur kerjasama tim, itu kan komponen penilaian yang dihitung secara menyeluruh begitu. Jadi dan itu semua hanya akan bisa dengan baik ditampilkan tadi kalau berlatih, berdiskusi, membaca, dan kemudian secara personal membangun karakter pribadi yang tadi, yang matang, yang demokratis. Tidak ada debaters yang baik kalau seorang debaters itu tidak demokratis. Karena kenapa? Sebenarnya debat itu adalah kultur demokrasi. Debat itu adalah kultur menguji sebuah ide, gagasan, pendapat sehingga dia lebih kuat, lebih matang dan kemudian lebih teruji, mumpuni untuk dipraktikkan. Makanya kemudian di dalam pemilu dan pilkada itu para kontestan dia harus berkampanye. Ketika dia berkampanye, dia menyampaikan visi, misi, program yang itu kemudian diuji, di-challenge, ditantang oleh siapa? Oleh sesama kontestan peserta pemilu, kompetitornya, dan juga oleh pemilihnya gitu ya. Jadi dalam konteks praktik berdemokrasi, kalau orang tidak siap, tidak kuat, dan tidak sanggup berdebat, maka sebenarnya kita tidak bisa memperkuat kultur demokrasi. Justru debat itulah yang akan memperkuat kultur demokrasi, karena demokrasi akan matang, akan teruji ketika kita mampu mendebatkan, mendiskursuskan setiap gagasan yang kita bawa. Nah, kalau saya begini ya Pak Akbar, saya itu berdebat bukan untuk popularitas, tetapi tadi ya saya membawa visi, saya membawa gagasan dan ingin mencapai tujuan. Ketika itu yang saya bawa, maka saya tidak kemudian yang penting suara keras, karena ada beberapa partner debat saya gitu ya, kalau lagi diskusi, talk show atau apa, yang penting tuh suaranya keras duluan gitu. Dan kadang-kadang kan kalau talk show di televisi bukan hanya soal substansi ya, tapi juga bagaimana mengentertain. Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri. Komitmen apa yang kita bangun ketika kita sedang dalam berdebat. Gayanya Rocky Gerung tentu berbeda dengan gayanya saya. Gayanya Febri Diansyah tentu berbeda dengan gayanya Razib misalnya begitu ya, dan seterusnya. Pada dasarnya setiap orang punya karakternya masing-masing, tetapi ada satu yang tidak boleh kita lupakan, bahwa di dalam berdebat itu ya, kalau di debat pileg atau di debat pilpres ataupun pilkada selalu dipesankan begini, tidak menyerang personal dan kemudian tidak menghina, apalagi kemudian merupakan serangan terhadap pribadi begitu ya. Dan itu yang selalu saya pegang, walaupun kadang-kadang nggak sabar ya, kesel gitu ya, lihat orang yang penting suaranya tinggi dan yang penting suaranya keras gitu. Nah, saya menggeluti isu pemilu dan demokrasi itu kalau dihitung dari tahun 99, berarti tahun ini sudah 22 tahun gitu. Setengah dari hidup saya, kebetulan usia saya sekarang 41 tahun, setengah dari hidup saya itu bekerja untuk isu pemilu dan demokrasi. Dan saya bekerja untuk isu pemilu dan demokrasi, saya meyakini bahwa demokrasi itu bukan sekedar ritual, tetapi sebuah sistem nilai. Di dalam sistem nilai itu ada apa? Ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, ada sikap transparan, ada sikap akuntabel, ada sikap jujur, adil, lalu kemudian inklusif, kemudian sikap anti korupsi. Maka ketika dia menjadi sebuah sistem nilai, dia terinternalisasi dalam diri kita ketika kita berinteraksi atau membangun relasi dengan pihak manapun. Dan sebenarnya itulah yang akan membentuk dignity kita ya, atau martabat kita sebagai seorang individu dan warga negara. Saya kira demikian catatan saya, Mbak Najla. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Titi Anggraini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Kita masih berikan kesempatan untuk kita sharing-sharing, diskusi.
bagi teman-teman? Ya, oke. Dari Saudara Haikal Syamim. Ya, dipersilakan untuk Saudara Haikal Syamim. Halo? Apa hilang koneksi? Baik, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, mungkin saya yang akan bertanya pada Ibu Titi. Mungkin ini pertanyaannya berangkat daripada keresahan debaters sih mungkin ya Bu, karena memang banyak sekali kemudian tema-tema yang condong terhadap suatu agama misalkan. Lalu kemudian kita berada di posisi yang memang harus tidak sepaham ataupun kontra dengan diskursus yang berkembang tersebut. Nah, bagaimana sih kemudian kita sebagai seorang debaters tetap mampu menyampaikan argumentasi yang baik tanpa kemudian menyinggung daripada kelompok ataupun pihak-pihak tertentu, seperti itu, Bu. Terima kasih ya Najla, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau boleh diilustrasikan begini ya, misalnya pandangan ketika ada debat soal, saya tidak usah hubungkan dengan agama ya, tetapi satu prinsip yang saya yakini. Misalnya ketika saya menjadi juri, lalu tema debatnya itu adalah soal masa jabatan presiden, gitu ya. Saya ini kan pendukung pembatasan masa jabatan presiden. Lalu kemudian misalnya mendapatkan posisi pada kontra pembatasan masa jabatan presiden. Itu kan karena kita sudah berangkat pada satu posisi keberpihakan, tentu tidak mudah membangun argumen yang kemudian tidak sejalan dengan posisi kita gitu ya, atau pandangan kalau dalam hal ini pandangan hukum kita. Nah, disitulah sebenarnya peran dari proses diskusi, lalu kemudian referensi, membaca, mencari rujukan. Apalagi kan kita belajar hukum ya. Kita belajar hukum itu belajar apa? Soal asas prinsip. Itu kan yang paling dipegang oleh mahasiswa hukum. Asas prinsip begitu ya di dalam kemudian menelaah atau membuat suatu kajian. Nah, berangkat saja dari sana, dan dalam sebuah kultur demokrasi, diskursus akademik itu kita harus siap untuk berbeda dengan siapapun. Meskipun kita punya tanggung jawab moral, yaitu memberikan edukasi publik. Makanya saya tidak respect atau tidak bukan tidak respect, mohon maaf. Tetapi saya tidak mengapresiasi orang yang melemparkan opini atau isu, tetapi dia tidak memikirkan dampaknya pada publik. Jadi isu yang kemudian tidak memperkuat edukasi dan pendidikan politik bagi publik. Karena kita punya tanggung jawab, karena kita punya pengetahuan yang mestinya kita manfaatkan untuk memberikan edukasi politik, edukasi publik yang baik gitu. Nah, dalam hal ini kembali kepada satu, dalam forum ilmiah, maka kita mesti siap untuk bisa berdiri dalam dua posisi yang berbeda. Tetapi kemudian kita selalu berangkat sebagai mahasiswa hukum, karena saya beberapa kali bersidang di Mahkamah Konstitusi ya, kalau teman-teman jago debat, itu lebih gampang lah untuk menyusun permohonan, jawaban, dan lain sebagainya. Maka kita harus berangkat dari yang hal-hal berasal dari nilai, asas, dan prinsip. Di situ kalau kita menguasai asas dan prinsip, lebih mudah untuk membangun argumentasi gitu. Nah, saya pun sebagai juri ketika berhadapan dengan tema pembatasan masa jabatan, itu harus mengeluarkan dan membebaskan diri saya dari sikap keberpihakan begitu ya. Tetapi lebih melihat rasionalitas, logika, dan juga argumentasi di balik sebuah pendapat atau opini yang disampaikan. Nah, ini komitmen pada forum ilmiah, forum akademik itu menjadi sangat penting, Mbak. Karena kalau tidak, sekali lagi tadi kita akan terjebak pada pendekatan yang tadi personal. Padahal untuk menjadi pendebat yang baik, don't take it personally gitu ya. Maka dia harus berangkat dari hal-hal yang logis. Logis itu hanya bisa dibentuk kalau kita menguasai tadi nilai, asas, dan prinsip.
Kan kalau hukum itu jelas ya, berangkatnya dari nilai-nilai asas dan prinsip berkonstitusi gitu, dan juga nilai-nilai dan asas prinsip hukum itu sendiri. Seperti itu, dan itu akan lebih matang kalau kita lagi-lagi menempa diri kita dengan banyak diskusi, mencermati berbagai pandangan yang berbeda, dan mampu membangun narasi serta artikulasi yang meyakinkan. Gitu. Tidak ada debaters yang instan, Mbak. Pasti semua dibentuk oleh proses dan pengalaman. Baik, terima kasih banyak Ibu Titi. Jadi memang pada intinya ketika kita menemukan situasi yang demikian, kita sebagai seorang debaters harus kembali lagi kepada prinsip dan juga nilai daripada hukum itu sendiri. Seperti itu ya Bu ya, mungkin ringkasnya. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya. Kita masih berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Kalau memang ada ya dari saudara Winarno ya. Ya, dipersilahkan untuk saudara Winarno untuk. Halo, selamat malam Mbak Titi. Malam, Mas Halo, Win. terima kasih moderator. Saya kaget loh, ini di poster kok tampak sedikit berbeda dengan aslinya ya. Aslinya lebih kelihatan teduh ya. Oke, begini Mbak Titi, mau bertanya, mohon bimbingannya. Apabila dalam suatu debat terus saya dapat serangan yang sifatnya personal dan saya berusaha untuk defense dengan menyerang personal juga. Nah, bagaimana seorang juri melihat defense saya begitu, Mbak? Itu aja yang saya mau tanyakan. Jadi, apakah itu dibenarkan begitu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Win. Wah, terima kasih nih pujiannya ya. Ini pertama begini ya Pak Win, kalau debat-debat di forum media ya, terutama media penyiaran, kadang-kadang memang saya tuh suka dipesenin gini ya, Mbak Titi, nanti kalau memang harus memotong pembicaraan lawan, nggak masalah ya, atau memotong pembicara yang lain, langsung potong aja Mbak gitu. Kita juga harus kasih diskusi yang seru gitu. Tapi memang saya itu berusaha untuk tidak memotong pembicaraan dari pihak lain kalau memang tidak mendesak atau tidak salah kaprah sekali gitu ya. Itu saya lakukan beberapa diskusi dan kadang-kadang tuh habis itu nyesel loh Mbak Najla, kok saya tuh jadi terbawa emosi gitu ya. Karena memang kalau di dalam media penyiaran itu kan ada aspek menghiburnya gitu ya, dan itu kadang-kadang ya diarahkan untuk memberikan konsep yang seru gitu. Nah, tapi memang saya agak kurang sreg ya kalau harus seperti itu, karena saya merasa saya hadir di frekuensi publik, karena kan penyiaran itu frekuensi publik ya. Kalau saya memanfaatkan hak publik untuk perilaku yang tidak mengedukasi, saya merasa bersalah begitu. Jadi meskipun kadang-kadang dalam beberapa kesempatan ya saya melakukan hal itu karena nggak sabar ya, karena kalau saya biarkan itu bisa mengubah persepsi menjadi sesuatu yang saya yakini tidak tepat gitu. Nah itu pengalaman saya ketika proses-proses mengikuti program-program diskusi yang mengarah kepada perdebatan di media penyiaran. Tetapi kalau sebagai juri di dalam beberapa kesempatan, kan menyerang personal itu sangat jelas ya ukurannya, karena kita kembali kepada substansi materi debat. Kalau debat-debat teman-teman itu saya yakin tidak akan pernah ada yang menyerang personal, karena teman-teman kan dilatih melalui proses yang sangat akademik, sangat ilmiah, memahami alur, tata tertib, dan etika di dalam berdebat. Kebanyakan yang menyerang personal itu justru debat-debat politik gitu ya. Dan misalnya di beberapa, tapi kadang-kadang gini, Pak Win, kadang-kadang ada yang menganggap ketika bicara soal rekam jejak itu dianggap sebagai serangan terhadap personal. Misalnya ketika ada kompetitor debat mempersoalkan rekam jejak perilaku korupsi dari seorang kandidat,
maka dia dianggap menyerang personal. Pada dasarnya menurut saya itu bukan serangan terhadap personal, karena rekam jejak itu bagian dari menguji kapasitas dan kompetensi seseorang, terutama ketika dia merebut posisi publik begitu ya. Serangan personal itu kalau misalnya sudah menyangkut hal-hal sebagai contoh suku, agama, ras dan lain sebagainya, ataupun misalnya kondisi keluarga, kondisi personal dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sebagai juri ya, saya selama ini belum pernah menemukan pengalaman bahwa ada kontestan, ada peserta debat yang menyerang personal. Dan biasanya kalau juri debat itu kita pertama yang harus kita yakini adalah proporsionalitas dan keberimbangan kita di dalam memperlakukan para debaters. Dan pendekatannya adalah lagi-lagi pendekatan konten dan materi debat, bukan kemudian pendekatan yang mengarah kepada pendekatan personal. Sangat mudah untuk dibedakan ya Pak Win kalau di dalam forum-forum debat ilmiah begitu. Tapi memang kan kadang-kadang kalau di dalam debat itu gaya atau kultur seseorang itu kan menjadi ciri khas ya. Logat teman-teman Sumatera itu kan sangat beda dengan teman-teman dari Pulau Jawa. Teman-teman dari luar Pulau Jawa itu punya logat kadang-kadang yang lebih tinggi, lebih keras begitu. Dan itu juga perlu dipahami oleh kita ketika kita mengikuti proses debat sebagai bagian dari kekayaan dan khasanah kultur kita yang beragam gitu. Mudah-mudahan ini cukup menjawab ya Pak Win terkait dengan pertanyaan tadi. Tapi kalau ya, di debat pilkada, ya di debat pilkada saya pernah ngalamin tuh Pak, ada calon yang keberatan karena kontestan lawan itu mempersoalkan komitmen anti korupsi dia, dianggap ini kok menyerang pribadi saya sih gitu ya. Padahal track record itu kan nggak ada urusannya soal personal ya Pak ya, tetapi memang soal kinerja yang harus diuji ketika dia merebut posisi publik. Terima kasih Pak Win. Terima kasih atas jawabannya Mbak Titi. Sukses selalu. Ya, terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya Ibu Titi. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di room chat Zoom kita. Ya, ini yang pertama dari Sul. Tidak jelas namanya siapa ini ya, dari Sul. Beliau bertanya, bagaimana cara menghilangkan kegugupan saat lomba debat, sedangkan lawan debat sudah berpengalaman dan memiliki skill yang mumpuni? Iya, yang paling berat itu memang mengalahkan diri sendiri. Saya ingat ya, pertama kali saya debat di televisi itu, kalau boleh disebut debat ya, itu di TV One. Dan yang menjadi narasumber bisa dikatakan pada posisi kontra dengan saya, waktu itu soal verifikasi partai politik, sebenarnya bukan yang pertama sih ya, tetapi itu yang menurut saya cukup berat gitu. Waktu itu soal verifikasi partai politik peserta pemilu 2014. Mungkin teman-teman ingat ya, waktu itu Partai Bulan Bintang tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian dia mengajukan sengketa ke Bawaslu, dan dalam proses sengketa itu ada diskusi. Nah, diskusinya itu di Apa Kabar Petang ya, di TV One. Dan waktu itu yang menjadi teman diskusi saya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra. Nah, ini kan gimana ya, nggak deg-degan juga gitu ya. Beliau dosen saya, orang yang memotivasi saya untuk menekuni hukum tata negara. Jadi debatnya itu sore, dari pagi itu udah mikir gitu ya, saya mau ngomong apa dan saya mau berargumen apa, karena pada posisi saat itu saya mendukung posisi dari Komisi Pemilihan Umum karena memang data dan fakta yang ada menurut saya keputusan KPU itu sudah tepat gitu ya. Nah, jadi yang pertama ya untuk membangun
kepercayaan diri dan mentalitas kita yang pasti adalah tidak ada orang yang langsung pada posisi jadi gitu ya. Setiap orang yang jadi itu pasti melewati proses yang tidak mudah. Dia harus melalui proses yang tidak langsung membuat dia menjadi pribadi atau figur yang matang. Nah, itu ketika di forum itu ya sekali lagi penguasaan pada referensi akademik, teori-teori, lalu data, fakta itu sangat penting. Karena itulah yang akan membantu kita di dalam mengatasi kegugupan. Dan yang berikut adalah data, argumen, fakta-fakta itu harus tertulis dengan baik gitu ya, dibawa dan dicatat dalam pointers yang jelas, yang tidak bias dan kemudian yang terstruktur dengan sistematis. Jadi saya biasanya selalu kemudian mencatat apa poin-poin yang saya mau sampaikan. Dan sebenarnya kita itu akan mudah berdebat kalau penguasaan kita pada prinsip dasar tadi ya, nilai asas dan prinsip hukum itu baik. Karena saya menekuni isu pemilu, maka yang selalu saya tekankan pada diri saya adalah konstitusi mengatur pemilu itu seperti apa, undang-undang mengatur pemilu itu seperti apa, prinsip universal soal pemilu itu bagaimana. Nah, ketika kita menghadapi sebuah isu atau permasalahan, apa dari nilai-nilai dalam konstitusi, dalam undang-undang, dan dalam praktik global atau universal yang bisa kita aplikasikan di dalam persoalan yang sedang kita hadapi tersebut. Dan itu memudahkan kita membangun logika, membangun argumen, dan membangun posisi tawar gitu ya. Jadi dan selalu ada proses yang pertama. Tidak mungkin kita itu tidak mungkin kita itu menjadi pakar tanpa harus menjadi amatir dulu gitu ya. Jadi ya nggak masalah, deg-degan, nervous itu biasa. Tetapi kalau kita membekali tadi dengan referensi akademik yang baik, data yang baik, fakta-fakta yang bagus, berdiskusi dengan orang yang menguasai tema, ya senervous kita setidaknya dari 100% target kan kita bisa mengisi 50%. Dan itu akan terus lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Saya kira begitu Mbak Najlah, masukan dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini karena sudah masuk juga di room chat kita. Ini pertanyaan yang terakhir agak sedikit panjang. Ini dari Saudari Riris Junita Paulina. Ini saya bacakan pertanyaannya sesuai yang masuk di dalam room chat. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah memenangkan debat di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara? Bagaimana mendeskripsikan debat dalam Pilpres atau pemilihan lainnya dalam teori dan konstruksi ilmu hukum dan ilmu politik? Mazhab manakah yang lebih mempengaruhi hukum tata negara Indonesia? Apakah positivisme hukum atau utilitarianisme dan lain-lain dalam suatu debat hukum dan politik menurut teori hukum tata negara Indonesia saat ini? Apakah kultur debat hukum di Indonesia saat ini lebih dipengaruhi hukum sipil dan kondisi masyarakat Indonesia dari simbol Dewi Keadilan atau simbol pohon beringin atau kombinasi keduanya? Seperti itu Bu pertanyaannya. Pertanyaannya banyak sekali ya, tapi saya coba jawab satu-satu. Bagaimana memenangkan debat di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara? Saya mungkin gini ya, saya tidak pernah menjadi kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Saya selalu menjadi pemohon. Biasanya kuasa hukum itu dari tim hukum yang ada di kantor saya. Saya cukup sering menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi dan di sejumlah sengketa tata usaha negara pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara atau di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini saja ya, mungkin tips-tips yang saya bisa bagi berdasarkan pengalaman saya ketika bersama Perludem mengajukan sejumlah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan juga ketika saya menjadi ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, yang pertama saya kira gini,
persidangan di Mahkamah Konstitusi itu kan unik ya. Bagaimana kita harus mampu menuliskan apa yang menjadi pokok pikiran kita di dalam permohonan yang kita buat. Itu kalau kita menjadi pihak pemohon. Kalau kita menjadi termohon, maka bagaimana kita mampu menuliskan apa yang menjadi jawaban kita atau atas permohonan yang diajukan oleh pemohon di dalam jawaban oleh pihak termohon dengan baik. Karena persidangan di Mahkamah Konstitusi, apalagi kalau dia di dalam perselisihan hasil pemilu dan hasil pilkada, itu waktunya tidak panjang. Bahkan misalnya pertanyaan itu hanya dibatasi 2 pertanyaan yang bisa diajukan, bahkan kadang-kadang hanya dibatasi maksimal itu memang biasanya 2 pertanyaan ya, dan kadang-kadang bisa kalau bisa dapat lebih tuh nambah 1 jadi 3 pertanyaan. Maka ketika kita bersidang, ya mau tidak mau membaca semua dokumen dengan cermat, dengan teliti, lalu kemudian menguasai berbagai peraturan perundang-undangan terkait, menguasai pengaturan konstitusi, lalu menarik benang merah itu menjadi sangat penting. Jadi kalau kita kuasa hukum, kita mengalami persidangan, namun kita tidak nanti Mas Arjuna saya bales ya, saya jawab. Tetapi kita tidak, kita males membaca gitu ya, membedah kasus, ya nggak akan kemana-mana gitu ya. Yang namanya sidang itu ya menguasai substansi, menguasai materi, dan itu hanya bisa kita kuasai kalau kita tekun, cermat, dan menguasai asas-asas nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang kita pelajari di perkuliahan Fakultas Hukum. Dan memang soal logika itu bukan sesuatu yang mudah ya. Logika itu dibangun oleh proses belajar dan juga selain proses belajar dengan ketekunan, juga tadi dengan diskusi dan memperkaya perspektif hasanah melalui lingkungan yang beragam. Di situ yang akan membuat kita mudah untuk merespon karena kita kaya perspektif. Tetapi kalau kita misalnya hanya berkutat dengan satu kelompok, satu pihak, ya kita tidak akan, we are going nowhere gitu, kita nggak akan pergi kemana-mana. Nah, kembali tadi ya soal persidangan di Mahkamah Konstitusi, meletakkan atau melekatkan prioritas ketika kita punya keterbatasan untuk menyampaikan pertanyaan atau kemudian pendalaman ketika proses persidangan itu menjadi sangat penting. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita menguasai kasus dengan baik, membaca setiap detail permohonan dengan kronologisnya, menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai teori hukum yang relevan, serta membaca jawaban pihak-pihak terkait lainnya secara mendetil dan kemudian cermat gitu ya. Kecermatan itu yang akan membantu kita menemukan benang merah dari setiap kasus. Itu yang saya pelajari setiap proses saya bersidang di Mahkamah Konstitusi. Dan karena saya menekuni isu pemilu dan demokrasi, dan itu merupakan passion yang saya bawa, bidang yang saya minati, menjadi lebih mudah bagi saya untuk menemukan titik tekan yang menarik, relevan, dan penting dari suatu perkara. Jadi gimana ya kalau mau saya bilang Mbak Riris, ini Mbak Riris kan ya, minat, ketertarikan, dan intensi kita pada sebuah kasus atau persoalan atau permasalahan atau isu itu akan membantu kita lebih mudah untuk membangun ikatan atau ngebond dengan sebuah dengan perkara yang sedang kita tangani tersebut gitu ya. Ketika kita sudah menyatu dengan kasus yang kita tangani, itu lebih gampang deh untuk misalnya menggali atau kemudian membangun opini yang mudah ditangkap oleh hakim gitu. Tapi kalau kita tidak membekali tadi ya dengan berbagai penguasaan baik dari sisi pengetahuan, kecermatan di dalam membaca kasus posisi, kronologis, dan pemahaman hukum kita juga so-so gitu ya, ya susah gitu.
karena memang kunci dari proses di Mahkamah Konstitusi dan di pengalaman saya di PT UN, ya lagi-lagi pada penguasaan substansi, kemampuan mengartikulasikan substansi yang kita kuasai, dan memilih prioritas. Karena tidak semua hal bisa kita sampaikan. Jadi kalau kita menyiapkan misalnya rencana ada 9 pertanyaan yang mau kita ajukan, maka kita harus memilih mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, karena jangan-jangan dalam proses persidangan malah majelisnya membatasi waktu gitu. Nah, itu juga menjadi penting. Terkait dengan teori hukum, mazhab apa yang paling banyak dianut positivisme hukum atau utilitarianisme gitu ya. Nah, dalam konteks ini ya argumen itu bisa dibangun tergantung posisi kita pada pihak yang mana gitu ya. Saat ini karena pendekatan yang positif itu juga masih banyak dianut, yang menganut utilitarianisme juga banyak, tetapi ketika kita memilih sebuah mazhab dan kita berargumen, maka yang penting itu kan konsistensi. Kalau misalnya tidak konsisten itu yang bahaya. Giliran jawab yang ini pakai positivisme hukum, jawab yang lain pakai utilitarianisme, ya gimana, nggak ketemu gitu ya. Jangan-jangan giliran yang satu dia misalnya menempatkan pendekatan bahwa suatu kondisi itu bagian dari jiwa bangsa gitu ya, teorinya von Savigny, tapi yang lain dia pakai John Rawls gitu ya, yang nggak ketemu gitu. Jadi bagaimana konsistensi itu terbangun di dalam ketika kita menggunakan pisau analisis suatu mazhab hukum tertentu. Nah, yang berikut juga kultur debat hukum di Indonesia ini lebih dipengaruhi hukum sipil dan kondisi masyarakat Indonesia seperti apa ya? Gini ya, ketika kita membangun argumen itu, tadi saya yakin betul bahwa bagaimana struktur argumen kita dibangun, konsistensi kita di dalam menyampaikan argumen, lalu kemudian korelasi antara satu pernyataan dengan pernyataan lain, itu yang akan membantu konstruksi berpikir kita apakah mudah diterima atau tidak, serta ketegasan dan kemampuan membulatkan pesan. Kadang-kadang debat hukum di Indonesia ini agak lucu kalau saya ikuti ya, karena ritme nada kadang-kadang tuh agak nggak alamiah gitu ya, agak seperti berdeklamasi gitu. Nah, itu tuh nggak asik sebenarnya. Kalau saya tuh lebih suka yang lebih dengan kultur yang alamiah. Tetapi mungkin itu yang biasa dilatihkan ya ke teman-teman. Karena kalau modelnya itu seperti berdeklamasi gitu ya, itu tuh jadi susah menangkap pesannya karena tone suaranya itu sendiri jadi berubah gitu. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Kalau boleh Mbak Najla saya jawab yang berikutnya ya. Bagaimana kita merespon kalau argumennya pakai hukum Islam? Boleh saya langsung respon? Iya, boleh Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Arjuna. Izin bertanya, bagaimana cara membantah argumen lawan jika menggunakan hukum Islam dalam berdebat, sedangkan kita dari mahasiswa hukum konvensional? Ya ini bisa dipahami ya, terutama kalau kita debat itu dengan teman-teman dari UIN ya, seperti Mbak Najla dan kawan-kawan. Teman saya tuh suka bercanda gitu, kita kan hukum dunia, sementara di situ pakai hukumnya tuh pendekatan hukumnya itu lebih komprehensif. Dan memang argumen-argumen berbasis hukum Islam itu memperkaya argumen. Jadi dia memperkaya wacana. Tetapi tak terbatas pada argumen itu. Relevansi dan kontekstualisasi sebuah argumen itu yang paling penting. Apalagi kemudian ketika argumen itu dibangun pada pondasi negara yang berbasis pendekatan konstitusional gitu ya. Nah, kemampuan kita merelasikan dengan norma-norma yang ada di dalam konstitusi itu akan memberi nilai lebih. Karena sekali lagi pendekatan itu bisa dibangun dari berbagai sudut pandang dan perspektif, tetapi kekuatan membangun pesan, mengkonklusikan pesan, dan kemudian menarasikan argumen,
itu akan lebih kuat ketimbang kemudian misalnya ketika sebuah teks yang berbasis agama dipakai tapi dia tidak kontekstual gitu. Nah, itu yang bagi saya sih sepanjang teman-teman menguasai substansi konstitusi dengan baik, mampu menarik benang merah dan mengkorelasikan dengan argumen yang ingin dibangun, lalu pesan yang disampaikan itu dibulatkan dengan tepat begitu ya, relasi antara kasus dengan jalan keluar serta posisi yang ditawarkan oleh teman-teman itu tegas, jelas, gamblang, nggak masalah itu. Toh juga kita kan debatnya bukan debat hukum Islam ya. Kalau penggunaan dalil hukum Islam kemudian memperkaya, memperluas wacana dan membuat argumen itu menjadi lebih berisi dan lebih beragam, itu ya memang harus kita akui ada nilai lebih di situ. Tetapi kita juga bisa menghadirkan pendekatan yang lebih meyakinkan ketika kita mampu menghubungkan antara topik tema debat itu dengan kebutuhan untuk memberikan argumen yang kuat berbasis tadi pendekatan konstitusional, hukum yang berlaku, dan situasi sosial, kondisi sosial yang ada di masyarakat kita. Jadi saya yakin juri-juri juga akan proporsional ya menilai ketika suatu debat, dan tidak akan sempit lah di dalam menilai suatu perdebatan, apalagi kan prosesnya itu terbuka, transparan, indikatornya juga jelas gitu. Saya kira demikian Mbak Najla. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kita sudah tutup untuk sesi pertanyaan. Tadi terakhir pertanyaan dari Saudara Arjuna. Mungkin sedikit saya ringkas bahwa memang kita dalam berdebat, kiat-kiat memang yang harus kita miliki tadi, kita tidak boleh hanya sekedar menyampaikan dengan suara keras atau bisa menimbulkan debat kusir, tapi kita juga harus menyampaikan debat sesuai dengan prinsip nilai konstitusi dan juga hukum. Lalu kemudian jangan menjadikan juga debat ini sebagai ajang untuk popularitas seperti itu, dan yang paling terpenting itu tadi kita harus open minded karena memang gagasan-gagasan yang harus dibawa adalah gagasan-gagasan untuk membangun negara. Mengutip dari perkataan Bu Titi bahwa memang tidak ada demokrasi tanpa diskursus, seperti itu. Terima kasih Ibu Titi atas pemaparannya, sangat menginspirasi tentunya. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian, dan juga bagi saya perwakilan dari National Debaters Connection mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam acara ini, baik dari panitia, lalu kemudian pemateri, dan juga teman-teman dari debaters dan juga mahasiswa hukum. Terima kasih, semoga kita bisa sering-sering mengadakan acara yang positif seperti ini untuk membangun relasi juga, lalu kemudian bisa bertukar pikiran juga oleh teman-teman mahasiswa hukum sekalian. Terima kasih, mungkin kita akan ada sesi foto terlebih dahulu oleh panitia, Ibu Titi dan juga teman-teman mungkin bisa berpose dulu seperti itu ya. Nah, akan difoto. Ya, dipersilakan panitia. Baik, terima kasih Bu Titi, terima kasih teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Najla ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Semangat terus teman-teman semuanya. Saya pamit ya, maaf tuh tadi tuh ada yang sampai ngantuk dengerin saya ngomong, kayaknya itu karena suara saya saking merdunya gitu. Makasih ya semua, saya izin pamit ya kawan-kawan, sehat selalu ya. Saling berkontak kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mbak Najla. Sama-sama Mas Akbar, teman-teman boleh live.